Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Desktop. Jurnal Desktop adalah jurnal yang membahas seputar aplikasi bahasa pemrograman berbasis desktop. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengakses database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman DLP XE8. Adapun komponen yang akan kita gunakan yaitu Ado Connection sama Ado Query. Sebelumnya kita siapkan folder dulu, ya. Kita siapkan folder untuk menyimpan project yang akan kita buat. Saya udah siapkan, ya. Namanya project retail. Ya, karena database sebelumnya yang kita buat adalah database retail. Kita buka DLP-nya. Ini tampilan DLP XE8. Untuk membuat sebuah project, file, kita buka file, kita klik file, new, kita pilih other. Ya. Untuk keterangan konsul, control panel, dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat di diktat pemrograman desktop. Ya. Kita pilih FCL POM aplikasi. Nah, ini sudah terbentuk POM. Ya. Tabel yang sudah kita buat yaitu adalah tabel user. Nah, tabel user ini kita coba akan transformasikan bagaimana kita membuat satu desain interface untuk memasukkan data pada database MySQL dengan DLP. Di sini ada UID, ada nama user, ada password, ada rule, ada deskripsi, status, ya. Oke. Kita simpan dulu. Untuk menyimpan project kita adalah file, save all dulu, ya. Kita arahkan ke folder yang tadi kita buat, yaitu project retail. Unit ini adalah nama file, ya. Nama filenya adalah unit 1. Kita rubah nama filenya menjadi unit user. Kita save. Projectnya namanya project retail. Kita save, ya. Maka di project group sudah ada nama project retail dan unit user. Nah, pada POM ini kita ubah namanya, ya. Untuk merubah POM itu ada object inspector. Object inspector itu berfungsi untuk merubah nilai pada sebuah komponen library. Nah, ini ada komponen POM. Namanya kita ubah dulu menjadi POM user. POM user. Kita pilih. Di sini ada posisi, ya. Nanti pada saat run, pada saat dijalankan, kita pilih PO Desktop Center. Ya, sehingga pada saat kita jalankan nanti posisinya akan di tengah. Captionnya supaya muncul di POM user ini, maka POM user, ya, POM user. Oke, komponen yang kita butuhkan yang pertama label untuk memberikan judul. Nah, untuk merubahnya di sini ada caption. Di object inspector ada caption. Caption ini kita rubah menjadi maintenance user. Ya, maintenance user. Kita cari untuk memperbesar hurufnya, ada dari sini ada font. Ya, kita pilih font style bold. Size-nya 16. Oke. Ya.
kita ada alignment, kita pilih center. Nah, sepertinya sudah cukup ya, nanti disesuaikan aja sama teman-teman seleranya seperti apa. Kalau saya seleranya seperti ini ya, desain POM-nya. Saya akan perbesar kembali ya. Misalnya 20 ya. Oke, cukup ya kayaknya. Oke, saya akan buat group box untuk lebih mempercantik desain POM-nya. Saya akan ambil group box. Nah, group box saya hapus ya, nih. Oke, habis itu kita isi dengan label lagi. Label namanya captionnya UID ya. Kita cari fontnya, perbesar. Font stylenya 12 misalnya, ya cukup 12 ya. Nah, untuk memasukkan datanya ada komponen T-edit, kita drag. Ini juga sama, fontnya kita rubah menjadi bold 12 ya. Oke. Nah, T-edit ini akan nanti kita gunakan untuk menyimpan data UID pada database. Maka name-nya kita ubah menjadi, supaya lebih mudah, tag txt UID ya. Karena UID ini punya tipe data karakter 6, maka kita batasi panjangnya, lengthnya, maklengthnya adalah 6 ya. Ini maklength untuk membatasi berapa karakter yang bisa diketik di kolom UID. Teksnya kita hapus ya, teksnya kita hapus. Ya, coba kita jalankan seperti apa. Oke, nanti seperti ini ya. Oke, supaya lebih cepat kita copy. Ada UID, ada nama user. Oke, ada password. Password ya. Ada rule. Ada rule. Ini juga kita copy. Cara mengopinya teman-teman, kita tinggal klik ini, habis itu Ctrl C, tekan ke group box-nya, Ctrl P ya. Oke, kita lihat username. Username panjang lengthnya 45, maka kita batasi 45. Maklengthnya 45. Password ini juga 6 ya. Kita ubah namanya menjadi txt user. Ini txt password. Txt password ya. Kita ada kolom rule. Sebentar. Kita copy lagi. Ini konfirmasi password ya. Konfirmasi password itu fungsinya untuk mengulang apakah password yang di awal sama dengan password yang kedua enggak gitu. Confirm password ya.
confirm password. Nah, rule ini confirm password. Ya, seperti ini. Oke, kalau rule kita tidak menggunakan tag, akan tetapi menggunakan combo box, ya, karena ada pilihan bahwa user ini bagian apa gitu. Combo box. Sama ini juga kita rubah propertiesnya, font bold 12. Ya, kita panjangkan. Setelah itu teksnya kita hilangkan. Oke, kita periksa kembali UID. Name-nya text UID, nama user, name-nya txt user, password, name-nya txt password. Nah, ini confirm password belum kita ubah. Kita ubah dulu menjadi txt confirm, ya. Untuk rule name-nya kita ubah menjadi loop rule, ya. Oke, kita atur-atur kembali supaya rapi. Nah, seperti ini. Kita run, coba kita jalankan, maka tampilannya seperti ini, ya. Kita ambil grup box kembali. Nah, kita akan buat tombol untuk menyimpan data. Nah, tombol untuk menyimpan data itu kita menggunakan button, ya, menggunakan button. Kita cari komponennya T button, ya, T button. Oke, kita sesuaikan porsinya. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, kita punya 3 buah button. Oke, button pertama kita kasih nama simpan actionnya. Name-nya kita kasih variabel cmd simpan. Terus yang kedua adalah cmd hapus. Yang ketiga ini name-nya kita caption. Nah, ini ini hapus ya. Ini adalah captionnya adalah ini keluar. Name-nya kita ubah menjadi cmd keluar. Oke, kita simpan dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini, ya. Oke, untuk menampilkan data kita butuh grid, ya. Nah, namanya adalah db grid. Ini ada db grid, ya. Kita bisa melakukan pencarian, ya, di sini, atau kita juga bisa mencari dengan memilih misalnya adisional. Di sini ada data control, ya. Kita akan coba pilih db grid. Kita ketikin grid,
Ya, ini ada DB grid. Nah, kita tarik. Oke. Nah, ini desain formnya seperti ini. Ya, desain formnya seperti ini. Nah, bagaimana desain form yang kita buat supaya terhubung dengan database yang sudah kita buat, dengan tabel yang sudah kita buat, ya. Kita memerlukan beberapa komponen, ya. Yang pertama kita memerlukan Adobe Connection. Nah, kita tarik Adobe Connection ini fungsinya bertugas untuk menghubungkan antara program yang dibuat dengan database. Kita perlu juga Adobe Query. Adobe Query ini berfungsi untuk operasional dalam menggunakan SQL. Kita juga perlu data source. Data source ini untuk menghubungkan antara data grid dengan Adobe Connection, ya, dengan database-nya. Oke, ini komponen-komponennya. Nah, untuk menjembatani antara backend DLP, untuk menjembatani backend MySQL dengan front-end-nya DLP, maka kita memerlukan satu ODBC, yaitu Open Database Connectivity. Nah, kalau kita menggunakan MySQL, maka kita harus install yang namanya ODBC MySQL. Ya, ODBC MySQL. Nah, kebetulan saya udah menginstal ODBC-nya. Ini software ODBC-nya. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini ada MySQL Connector 8.0. Ini sudah terinstall. Maka kita tinggal ke control panel. Ya, di sini kita pilih System and Security. Ada Administrative Tool. Ada 2 ODBC. Kalau Anda menggunakan Windows 10, kita pilih ODBC yang data source 32. Kita pilih sistem DSN. Ya. Nah, kita akan buat nama alias untuk menghubungkan antara MySQL dan DLP. Kita add. Kita pilih MySQL ODBC 8 MySQL 8.0 ANSI driver, kita pilih yang ini. Maka akan tampilan seperti ini. Data source name-nya kita isi misalnya MySQL retail. Nah, misalnya deskripsinya kita kosongkan. IP servernya adalah local host. User di sini adalah user pada saat kita menginstal MySQL. Ya, kebetulan saya usernya adalah root. Passwordnya 12345. Kita tes koneksi. Oke, connection sukses. Data desktop, database retail. Ya, kita pilih database retail. Oke, kita oke. Nah, setelah kita buat ODBC, kita kembali ke DLP. Kita akan hubungkan. Di sini kita ada Adobe Connection, ya. Nah, Adobe Connection kita hubungkan dengan MySQL-nya. Ada di sini ada connecting string di Object Inspector, ya. Ada connecting string. Connecting string-nya kita klik. Nah, kita klik. Ada tombol yang titik 3, kita klik, ya. Di sini ada use connecting string, kita build, ya. Kita pilih Microsoft oleh DB provider for ODBC driver, kita next. Kita pilih ODBC yang sudah kita buat, yaitu MySQL retail. Username-nya root, passwordnya 12345. Coba kita tes koneksi. Oke, tes connection sukses. Kita pilih
DB retail. Oke. Nah, maka connecting string ini sudah terhubung. Nah, yang kedua, supaya pada saat di run tidak meminta password yang root tadi, maka login prompt-nya kita postkan. Oke. Setelah itu kita aktifkan connected-nya kita true. Oke, maka ini Ado connection sudah terhubung dengan database MySQL. Kita setting Ado query. Ado query yang pertama kita setting adalah SQL. SQL. Di sini ada string. Kita klik tombol yang ada titik 3. Kita ketik sintak select bintang from. Nama tabelnya adalah tabel user. Kita copy supaya tidak salah ya. Karena kalau salah ini akan berakibat fatal. Select bintang from table user. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan Ado query ini connection ya pada properties connection ke Ado koneksi. Setelah itu kita aktifkan, ada aktif. Ini masih post, kita true kan. Nah, maka Ado query ini sudah aktif. Ya. Setelah itu bagian data source kita hubungkan. Data source ini datasetnya ada properties dataset, kita hubungkan dengan Ado query. Maka data grid ini ya, kita data grid, kita hubungkan data source-nya dengan data source 1. Nah, maka sudah terhubung ya. Coba kita run. Oke. Ini kita sudah terhubung ya antara interface front end-nya DLP dan back end-nya MySQL sudah terhubung. Ya. Demikian tutorial membuat desain interface form user dengan menggunakan Ado connection, Ado query, data source, dan data grid. Pada bagian yang ketiga, kita akan coba membuat tutorial bagaimana cara menyimpan, menghapus data pada MySQL dengan menggunakan DLP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.